Yang menarik dari novel ini adalah cara Ken Marcus menggabungkan elemen satir dalam perjuangan yang etik. Don Quixote dipanggil sebagai seseorang yang mengidolakan ide-ide kesatria, namun seringkali tampak bodoh dan tidak realistis dalam meniru para pahlawan dan orang yang ada di sana. Ia melawan rasa takut terbesarnya untuk keluar dari lautan api itu. Tetapi ia tidak ingat telah meninggalkan kakaknya di sana. Sudah 3 tahun terlewati sejak tragedi di Mall terjadi. Banyak berita yang menunjukkan terjadinya tragedi kebakaran di Mall. Mereka menyebutkan sebagai tragedi kebakaran Mall Haider Mei 1998. Aku akan menjelaskan singkatnya tentang tragedi itu. Tragedi itu terjadi di saat lemahnya pemerintahan akibat krisis kepercayaan dan serangkaian kasus kemiskinan yang mengakibatkan terjadinya kekacauan di mana-mana. Orang-orang mulai kehilangan akal sehat. Mereka mencuri dan melakukan tindak keasusilaan karena pemerintah dianggap tidak lagi memiliki kuasa atas rakyatnya. Salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu atas rakyatnya, salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu kerusuhan itu adalah Mall Haider, yang tempat di mana aku berada bersama Rena saat itu. Memang saat aku ke sana dengan Rena, hari itu tidak lama seperti biasanya. Dikarenakan telah dianjurkan oleh keluarga untuk menutup mall itu sementara. Banyak karyawan yang menyebutkan, tetapi banyak juga karyawan yang menutup dan menjual barang-barangnya di sana. Lalu, akhirnya di hari itu, tanggal 14 Mei 1998, terjadi penjarahan dan pembakaran di sana. Sekian dari resensi dari buku Tragedi Mall Haider 1998. Saya Nisa Direktur kami diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk tambahannya dari Jadi mohon izin semuanya, perkenalkan saya Nurani dari kelas 12 IPA 4. Sebelumnya izin Ibu Nadia dan saya. Sebelumnya di sini itu kami tegas juga dari statementnya Santi dan teman-teman kelas 12. Sebenarnya bahwasannya pelaksanaan rehabilitasi di lapangan itu akan meningkatkan, selain dari variatifnya, bisa meningkatkan keefektivitasan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pun bisa juga menjadi tolak ukurnya kita sebagai output kita dalam menilai seberapa berdampak sih rehabilitasi ini. Di sini yang pengen Najwa sampaikan, kalau misalnya setelah pelaksanaan rehabilitasi di lapangan, kalau misalnya tadi kan Sabui mengajarkan itu dilaksanakan hari Jumat ya, Sabui ya. Kalau misalnya dari Najwa sendiri itu tetap dilaksanakannya di hari Rabu. Karena mengingat kalau misalnya di hari Jumat kita kadang suka ada pelaksanaan sholat duha dan lain sebagainya, mungkin tetap bisa dilaksanakannya di hari Rabu. Cuman emang di waktu paginya, jadi tetap ada di waktu pelaksanaannya rehabilitasi. Nah, kalau misalnya setelah dari sana mungkin pada pelaksanaan di lapangannya itu bisa dikelompokkan antara misalnya non-fiksi, fiksi dan lain sebagainya. Jadi di sisi lain teman-temannya juga pada ngebaca, di sisi lain teman-temannya juga pada tahu kalau misalnya yang mereka baca itu nilainya seperti apa. Itu dari segi edukasinya. Dan setelah dari sana untuk kita menolak ukur bagaimana sih efektivitasnya dari rehabilitasi ini, bisa mungkin teman-teman OSIPA 2024-2025 itu bisa bikin kotaknya itu bisa disimpan di pojok baca atau bisa di dekat madi. Kalau misalnya di Gatsu itu digunakan ketika teman-teman ini itu menjadi akses utama kita buat naik ke kelas ya. Ketika mereka mau naik ke kelas, mereka kan kita ada juga yang namanya apa nih namanya yang resume ya, performer. Itu kan dari resensi itu ya Bu ya, itu berarti menjadi sebuah tolak ukur kita. Berarti mereka tuh gimana sih beneran baca apa enggak, apa yang mereka dapetin insight-nya itu bagaimana. Nah, waktu mereka udah ngebaca, kita sisipkan waktu untuk mereka menulis. Setidaknya kalau misalnya emang nggak bisa nulis resensi, itu nulis
kesan dan kesan terhadap publik. Penilaiannya gimana sih? Enggak sama usia berapanya. Nanti ini kan biasanya kita pakai dari beberapa tahun ke belakang ya, suka pakai G-form. Tapi kalau misalnya di G-form kita kadang cuma mantauin juga cuma lewat digital lagi kan. Nah ini kita coba implementasikannya ke bentuk kertas, jadi nanti semuanya itu bisa dibacakan kayak gitu, bisa dibacakan, bisa lagi diapresiasikan juga. Jadi mungkin ini buat masukan ya, buat 2024-2025 mungkin bisa dikreasi. Itu tuh tidak efektif, dan jikalau tidak efektif harus dikurangi lagi waktunya. Berarti kami mengusahakan dengan digital yang bergantian setiap minggunya. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan minat baca karena telah dibiasakan, penggabungan sistem literasi digital dan digital ini pun memiliki tujuan pemanfaatan teknologi yang telah berkembang saat ini. Dan bisa kita jadikan suatu program unggulan nantinya di sekolah ya. Oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.